Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Jadi kemampuan untuk memecah nitrat menjadi nitrat oksid, nitrat yang didapatkan dari makanan kita, dari tumbuh-tumbuhan, itu didapatkan dari bakteri yang ada di dalam mulut. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata bakteri itu penting. Karena tubuh kita itu tidak atau memiliki hanya sedikit kemampuan untuk memecah zat tersebut itu menjadi nitrat oksid. Nah, kalau begitu apa keuntungan daripada nitrat oksid? Nah, kalau kita lihat ada salah satu di sini dibilang, kalau kita baca di sebelah kiri dibilang bahwa kekurangan nitrat oksid, kekurangan tubuh yang kurang nitrat oksid dikatakan dipercaya katanya menjadi patogenesis atau menjadi penyebab perjalanan berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita. Jadi dikatakan bahwa penelitian percaya bahwa jika tubuh kita kurang nitrat oksid di dalam tubuh, itu dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit di dalam tubuh kita. Nah, kalau di sebelah kanannya bahkan lebih jauh lagi dibilang bahkan ada satu zat yang dihasilkan di dalam nitrat oksid. Ketika kita berbicara nitrat oksid yang bisa juga berfungsi sebagai untuk molekul yang bersifat antikarsinogenik. Jadi tidaklah heran makanya kenapa kalau kita mungkin ada orang yang terkena kanker atau apapun disarankan untuk banyak mengkonsumsi sayur-sayuran. Karena di dalam sayur-sayuran ada yang dikatakan dipecah menjadi nitrat oksid yang ternyata memiliki efek atau sifat yang bersifat antikarsinogenik potensial. Nah, itu salah satu keuntungan atau dua keuntungannya. Nah, selain hal itu juga kita bisa lihat ini ada beberapa yang lain, tetapi ada yang cukup menarik di sini. Kalau kita lihat bahwa pelepasan daripada nitrat oksid ini juga menurunkan selera makan kita. Jadi kalau misalnya bisa dibilang konsumsi banyak sayur biasanya akan membuat selera makan kita lebih turun, sehingga ini akan berpengaruh dalam berat badan kita juga. Nah, ada yang lain bersifat untuk neural damage dan lain-lain ya, ada banyak banget. Nah, tapi satu hal yang kita mau lihat, kalau kita lihat dari dari semuanya, kalau kita lihat di sini, ada satu hal yang cukup menarik di sini. Bahwa ternyata nitrat oksid ini dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang memecahnya untuk kita bisa mendapatkan nitrat oksid ini, diperlukan bakteri yang ada di dalam mulut, tetapi bakteri ini harus bersifat dalam kondisi normal. Nah, apa pentingnya tentang hal ini? Kita tahu sama-sama penggunaan obat kumur antibakteri, obat kumur yang mengandung antibakteri, ternyata kalau kita baca dia mengganggu keseimbangan daripada nitrat oksid di dalam tubuh kita. Jadi ternyata dengan menggunakan obat kumur yang mengandung obat kumur yang bersifat antibakteri, ternyata ini mengganggu keseimbangan nitrat oksid yang mana tadi efek-efek penting tidak didapatkan. Sehingga dengan kata lain, kalau dari sini kita bisa melihat dalam slide ini kita bisa lihat no matter how many vegetables. Jadi tidak peduli berapa banyak konsumsi sayuran yang kita makan, tetapi yang jadi masalah adalah the cycle is broken. Jadi siklusnya udah rusak karena bakteri tersebut tidak ada oleh karena penggunaan daripada antibakteri. Walaupun tubuh kita memiliki kemampuan, tapi kita baca sama-sama dia hanya memiliki sedikit kemampuan sehingga mengakibatkan kita sedikit jumlah nitrat oksid di dalam tubuh kita. Nah, kalau itu dari segi obat kumur, dengan kata lain kita bisa melihat bahwa ternyata bakteri di dalam mulut ini penting. Nah, bagaimana dengan pasta gigi? Apakah pasta gigi efek yang sama penggunaan antibakteri yang di dalam obat kumur, apakah ini juga berlaku terhadap pasta gigi? Sebenarnya penjelasannya kurang lebih sama, tetapi saya akan masuk kepada penelitian.
Nah, di sini dikatakan kalau kita bisa lihat bahwa penambahan triklosan itu adalah zat yang ditambahkan ke dalam pasta gigi yang berfungsi untuk bersifat antibakteri. Nah, di sini dikatakan bahwa triklosan katanya secara signifikan di dalam statistik menunjukkan penurunan di dalam masalah di dalam mulut seperti plak, gingivitis, dan karies. Tetapi secara klinis tidak memberikan keuntungan yang berarti. Artinya dengan kata lain, ketika itu dipakai oleh masyarakat, walaupun secara statistik penelitian memberikan hasil yang sangat baik dan signifikan, tetapi secara klinis di pasaran atau di masyarakat tidak memiliki hasil yang cukup memuaskan. Bahkan lebih jauh di sini, dan ini mendukung juga dengan penelitian-penelitian yang dilakukan pada obat kumur, dikatakan bahwa pada saat penggunaan atau perkenalan daripada triklosan, dikatakan bahwa ini meningkatkan katanya obesitas. Yang dipercaya ada dua mekanisme yang dipercaya di sini. Yang pertama itu adalah oleh karena modifying microbial flora. Yang mana ini berhubungan juga dengan perubahan flora di dalam mulut yang terjadi oleh karena penggunaan triklosan. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari tips kesehatan pada pagi hari ini? Saya ingin kasih dua kesimpulan yang bisa kita sama-sama gunakan sebagai tips kesehatan kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama tahu yang pertama adalah vegetables atau sayur-sayuran. Sayur-sayuran dipecah menjadi nitrit oksid yang mana ini sangat dibutuhkan dalam tubuh kita untuk supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang ternyata bisa diakibatkan oleh karena kekurangan nitrit oksid. Yang kedua yang bisa saya sarankan di sini adalah tidaklah disarankan untuk menggunakan obat kumur ataupun pasta gigi yang mengandung antibakteri, karena ini sama-sama akan menghilangkan atau merubah mikrobiota di dalam mulut yang mana ini diperlukan tubuh kita untuk memecah nitrat menjadi nitrit oksid. Biarlah tips kesehatan kita hari ini dapat menjadi berkat bagi saudara. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berangkat dari surga, Bapa terima kasih atas pelajaran yang sudah kami dapatkan. Kami tahu apa yang Engkau buat dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami, dalam rongga mulut kami. Ternyata memiliki efek yang begitu penting dan saling berhubungan satu sama lain. Bantu kami Tuhan untuk mengetahui dan mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami mengetahui bahwa tubuh kami ini Engkau adalah penciptanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10